Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Resya Putri Nuriana, mengampu mata pelajaran seni budaya. Anak-anakku yang berada di rumah, semoga selalu diberi kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang konsep budaya, konsep seni, dan seni budaya. Berikut penjelasannya. Budaya dari segi etimologis ada 3 bahasa. Yang pertama bahasa Sanskerta atau budaya. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan akal dan budi manusia. Yang kedua dari bahasa Inggris atau kultur, artinya penggambaran budaya. Dan yang ketiga bahasa Latin atau coller, artinya mengolah atau mengerjakan. Memasuki konsep budaya, ada beberapa pengertian budaya dari para ahli. Yang pertama Sulaiman Sumardi dan Selo Sumarjan. Budaya adalah suatu kebudayaan yang merupakan buah atau hasil karya cipta dan rasa masyarakat. Yang kedua R. Sukmono. Budaya diartikan sebagai hasil kerja atau usaha manusia yang berupa benda maupun hasil buah pemikiran manusia di masa hidupnya. Dan yang ketiga Ki Hajar Dewantoro. Budaya sebagai hasil perjuangan masyarakat terhadap alam dan zaman yang membuktikan kemakmuran dan kejayaan hidup masyarakat dalam usaha pencapaian kemakmuran, keselamatan, dan kebahagiaan hidupnya. Kemudian dari Kuncoro Ningrat, budaya sebagai sistem gagasan dan rasa serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupannya yang bermasyarakat. Dan ada E.B. Taylor, budaya sebagai suatu keseluruhan yang kompleks meliputi kepercayaan, kesusilaan, seni, adat istiadat, hukum, kesanggupan, dan kebiasaan yang sering dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Kemudian ada pun bentuk-bentuk budaya berkaitan dengan seni. Ada rumah adat. Contohnya, ada beberapa rumah adat di Indonesia. Ada rumah adat Joglo dari Jawa Tengah, rumah adat Honai dari Papua, rumah adat Krongbade dari Aceh, rumah adat Gadang dari Sumbar, rumah adat Kesepuhan dari Banten, rumah Panjang dari Kalbar, rumah adat Natah dari Bali, rumah adat Sauraja dari Gorontalo, dan rumah Baileo dari Maluku. Kemudian ada tarian dan lagu daerah. Contoh tari-tarian di Indonesia ada tari saman, tari ular-ular, tari seudati dari Aceh, kemudian tari endek-endek, tari tortor dari Sumatera Utara, tari piring, tari payung, tari intang dari Sumatera Barat, tari ondel-ondel, tari yapong dari DKI Jakarta, tari gambyong, tari serimpi dari Jawa Tengah, tari jaran kepang, tari jejer, tari ketek ogleng dari Jawa Timur. Contoh lagu daerah. Dari Aceh ada lagu Bungung Jempa, Pisau Suri. Dari Sumatera Utara ada Lisoy, Sinagartulo, Butek. Dari Sumatera Barat ada Kembanglah Bungo, Ayam dan Lapeh, Kampuang Nanjau di Mato. Dari Riau ada Solera. Dari Sumatera Selatan ada Dek Sangke, Gendis Sriwijaya. Dari Jakarta ada Jali-Jali, Kicir-Kicir, dan Surilang, serta ondel-ondel. Dari Jawa Barat ada Tokecang, Bubui Bulan, dan Manuk Dadali. Dari Jawa Tengah ada Gundul Pacul dan Gambang Suling. Dan ada kriya ragam hias. Contohnya ada motif batik dari kain atau dari kayu. Kemudian ada topeng kayu dan baju batik. Dan yang terakhir benda seni atau souvenir. Contohnya souvenir dari Yogyakarta, dari Bali. Jika kalian berpergian
piknik ke Bali atau ke Yogyakarta, pasti banyak souvenir-souvenir di sana. Ada kerajinan-kerajinan seni di sana. Selanjutnya ada ciri-ciri budaya. Yang pertama, budaya bukan bawaan tetapi dipelajari. Yang kedua, budaya dapat disampaikan dari orang ke orang, dari kelompok, dan dari generasi ke generasi. Yang ketiga, budaya berdasarkan simbol. Yang keempat, budaya bersifat dinamis, suatu sistem yang tentu berubah sepanjang waktu. Yang kelima, budaya sifatnya selektif, mempresentasikan pola-pola perilaku pengalaman manusia yang jumlahnya terbatas. Yang keenam, berbagai unsur budaya saling berkaitan. Dan ketujuh, etnosentrik atau menganggap budaya sendiri sebagai yang terbaik atau standar untuk menilai budaya lain. Kemudian ada unsur-unsur budaya. Unsur budaya itu ada 7 unsur. Yang pertama, kesenian. Yang kedua, sistem teknologi dan peralatan. Yang ketiga, sistem organisasi masyarakat. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, sistem mata pencarian hidup dan sistem ekonomi. Yang keenam, sistem pengetahuan. Dan yang ketujuh ada sistem religi atau religius. Konsep seni. Pengertian seni dari kedua bahasa, ada bahasa Inggris dan bahasa Sanskerta. Dari bahasa Inggris artinya seni itu art atau kemahiran. Kemudian dari bahasa Sanskerta, seni itu Shilpa. Nah, menurut beberapa ahli dari Aristoteles bahwa seni merupakan sebuah kemampuan membuat sesuatu dalam hubungannya dengan upaya mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan oleh gagasan tertentu. Yang kedua, ada dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dan hidup perasaannya dan bersifat indah hingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia lainnya. Yang ketiga, Adhyatka Miharja. Seni adalah sebuah kegiatan manusia yang merefleksikan kenyataan dalam sesuatu karya seni. Yang keempat, ada Plato. Menurut Plato, seni sebagai hasil tiruan alam atau tiruan objek atau benda yang ada di alam atau karya yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian ada Thomas Munro. Seni adalah buatan manusia untuk menimbulkan efek-efek psikologis atas manusia lain yang melihatnya. Dan yang keenam ada Benedetto Croce. Seni sebagai ungkapan kesan-kesan segala khayalan atau pengalaman intuitif yang terkumpul di batinnya. Seni budaya, pengertian seni budaya dari para ahli. Yang pertama, Sartono Kartodirjo. Seni budaya sebagai suatu sistem yang koheren yang menjalankan komunikasi efektif. Antara lain dengan melalui satu bagian saja dapat menunjukkan keseluruhannya. Yang kedua dari Hari Sulastianto. Seni budaya merupakan keahlian mengekspresikan ide-ide dan pemikiran estetika serta berimajinasi pandangan akan benda, suasana atau karya yang mampu menimbulkan rasa indah, yang mampu menciptakan peradaban yang lebih maju. Jadi dapat disimpulkan, budaya adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia diwariskan dari generasi ke generasi. Seni adalah kegiatan manusia untuk mengkomunikasikan pengalaman batinnya pada orang lain yang divisualisasikan dalam tata susunan yang indah dan menarik, sehingga dapat menimbulkan kesan rasa senang atau puas bagi yang menghayatinya. Dan seni budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia yang memiliki unsur keindahan atau estetika secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Adapun sifat dasar seni. Nah, ada beberapa sifat dasar seni, ada 5. Yang pertama, seni bersifat kreatif. Kemudian seni bersifat individualitas. Seni bersifat ekspresif.
seni bersifat abadi dan hidup sepanjang masa, dan seni bersifat universal atau menyeluruh. Kemudian ada struktur seni. Struktur seni dipakai sebagai penghubung sejumlah unsur-unsur seni. Contohnya ada unsur-unsur seni musik. Di dalamnya terdapat melodi, ritmis, harmonis, birama, tempo, dinamika, dan tangga nada. Kemudian unsur-unsur seni rupa. Terdapat titik, garis, bidang, ruang, gelap terang, warna, bentuk, dan tekstur. Yang ketiga, unsur-unsur seni tari. Ada wirogo, wiroso, dan wiromo. Ada unsur-unsur seni drama atau teater. Terdapat lakon, suara, dan gerak. Kemudian ada tema. Di dalam tema terdapat objek alam, alam kebendaan, suasana atau peristiwa yang penting atau menarik. Kemudian media atau alat. Alat musik, yaitu ada gitar, keyboard, melodi, dan lain-lain. Jika alat melukis, ada buku gambar, kanvas, cat air, atau pewarna, kuas, palet, pensil, dan lain-lain. Kemudian ada gaya atau style. Contohnya, karya seni rupa. Ada gaya aliran lukisan seperti naturalisme, realisme, dan romantisme. Adapun fungsi seni, ada beberapa fungsi seni. Fungsi sebagai ritual atau upacara adat, fungsi sebagai hiburan, fungsi pendidikan, fungsi komunikasi, fungsi artistik, fungsi guna atau seni terapan, dan fungsi seni untuk kesehatan atau terapi. Ada beberapa macam-macam cabang seni. Ada 4, yaitu seni musik, seni rupa, seni tari, dan seni drama atau teater. Di cabang-cabang seni, baik seni musik, seni rupa, seni tari, dan seni teater atau drama, ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, baik nilai intrinsik, nilai ekstrinsik, dan nilai instrumental. Nilai intrinsik. Nilai intrinsik merupakan nilai yang terdapat di dalam karya seni tersebut. Misalnya, dalam karya seni rupa terdapat garis, warna, bidang, gelap terang, ruang, dan tekstur. Kemudian, yang kedua, nilai ekstrinsik. Nilai ekstrinsik adalah nilai yang terdapat di luar karya seni. Biasanya berupa nilai hal simbolis yang memiliki makna, pesan, atau harapan-harapan di luar bentuk fisiknya tersebut. Dan yang ketiga, nilai instrumental. Nilai instrumental jika karya tersebut dapat dipakai untuk melakukan tugas dalam rangka penciptaan seni serta dalam memenuhi kebutuhan. Contohnya, hasil karya desain peralatan elektronika seperti kamera, handphone, dan komputer. Demikian penjelasan materi dari Ibu. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.